Aku bukanlah Taipan biasa. Bab 21. Apakah SIM elektronik atau SIM foto akan diterima? Tentu, saya akan menambahkan Anda di WeChat dan mendaftarkan Anda. Di ruang pameran, Chen Na menambahkan Shen Yuan sebagai teman, memeriksa SIM yang dikirim oleh pihak lain untuk memastikan keabsahannya, lalu melanjutkan untuk menyelesaikan prosedur pendaftaran. Faktanya, Chen Na pada dasarnya tidak memiliki harapan sama sekali untuk klien ini. Jika dia benar-benar calon pelanggan, Qin Yang tidak akan memperlakukannya dengan begitu dingin. Secara logis, staf penjualan lainnya kurang bersedia melayani pelanggan yang telah diabaikan. Alasan utamanya adalah Chen Na belum menerima klien hari ini, dan klien ini merupakan kesempatan bagus untuk mencatat sejumlah kunjungan pelanggan ke toko, sehingga laporan harian hari ini akan lebih mudah dipresentasikan. Jika tidak, ketika laporan harian keluar di malam hari, atasan akan melihat bahwa dia tidak melakukan apapun sepanjang hari dan akan berpikir dia bermalas-malasan sepanjang hari. Selain itu, dia memiliki hubungan yang baik dengan resepsionis dan bersedia membantu. Beberapa saat kemudian, Chen Na meminta Shen Yuan menandatangani perjanjian uji coba, lalu membawanya keluar untuk uji coba. Setelah keluar dari mobil, Shen Yuan berkata dengan puas, tenaganya bagus. Meskipun mobilnya besar, tidak terasa berat untuk dikendarai. Tentu saja, yang ini memiliki mesin 6 silinder 3.0T dengan tenaga 400 tenaga kuda dan torsi maksimum 550 Nm, jawab Chen Na sambil tersenyum. Shen Yuan mengangguk. Defender ini lebih cepat daripada seri 4 yang biasa ia kendarai. Seri 4 membutuhkan sekitar 7 detik untuk berakselerasi dari 0 hingga 100 km per jam, sedangkan yang ini hanya membutuhkan sedikit lebih dari 6 detik. Mobilnya bagus, dan penjualnya juga ramah. Karena uji coba dilakukan di luar ruangan di bawah sinar matahari dalam waktu yang lama, suhu interior mobil pasti tinggi. Namun barusan, Chen Na sengaja menyalakan AC mobil lebih awal untuk menurunkan suhu di dalam mobil. Shen Yuan mengamati pramuniaga wanita itu. Selain bentuk tubuhnya, parasnya mirip dengan Fang Minhui. Mengenakan kacamata, setelan rok, dan kemeja putih, penampilannya tampak kurang polos dibandingkan Fang Minhui, melainkan lebih anggun dan profesional. Di tengah penurunan industri otomotif saat ini, toko-toko 4S terpaksa mempekerjakan tenaga penjual dengan lampu depan besar dan mengenakan stocking hitam serta rok pendek untuk menarik perhatian selama siaran langsung mereka. Saya sering melihat laporan online tentang staf penjualan wanita di toko 4S yang terlibat dalam transaksi ilegal dengan pelanggan pria untuk memenuhi target penjualan mereka. Tapi saya tidak yakin apakah orang di depan saya ini benar-benar bisa terhubung dengan saya, seperti yang dikatakan internet. Baiklah, mari kita bicarakan harganya. Jika diskonnya cukup bagus, kita bisa memesan sepedanya hari ini. Selain itu, apakah Anda memiliki model P400XS yang tersedia? Shen Yuan cukup familiar dengan konfigurasi model mobil ini. Dengan anggaran yang dimilikinya, tentu saja ia akan memilih konfigurasi tertinggi, tetapi ia juga harus mempertimbangkan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pemesanan. Chen Na terdiam sejenak, bertanya-tanya apakah dia salah dengar, dan tanpa sadar menoleh ke arah Shen Yuan. Berdasarkan apa yang dikatakan Pak Shen, apakah beliau ingin memesan mobil? Perlu dicatat bahwa proses transaksi bagi pelanggan yang tertarik dengan Land Rover sangatlah panjang. Ada sebuah pepatah terkenal di internet, Toyota tidak pernah rusak, Land Rover mustahil diperbaiki, yang telah memberikan reputasi yang sangat buruk bagi Land Rover. Faktanya, tingkat kerusakan dan keluhan terhadap Land Rover memang relatif tinggi di antara merek-merek mewah, dan mobil ini juga dikenal sebagai boros bahan bakar. Oleh karena itu, tingkat konversi pelanggan yang datang ke toko untuk melihat mobil relatif rendah. Bahkan jika mereka tertarik, mereka perlu datang ke toko 3-4 kali sebelum ada kemungkinan terjadi pembelian. Seringkali, Anda bisa berbicara sampai suara Anda serak dan tetap saja tidak ada yang mau membeli. Yang baru saja dikatakan Tuan Shen adalah, dengan adanya diskon, saya bisa memesan mobilnya hari ini. Ada yang tidak beres. Jika dia benar-benar ingin membelinya, mengapa Qin Yang rela tidak menjamunya? Ada apa? Tanya Shen Yuan, memperhatikan ekspresi aneh Chen Na. Chen Na terdiam sejenak, lalu dengan cepat mengubah nada bicaranya, maaf, saya akan memberikan penawaran harga nanti, dan saya pasti akan menawarkan harga terbaik. Saat ini kami tidak punya stok, tetapi ada 2 yang sedang dalam perjalanan, dan akan sampai di toko dalam waktu seminggu. Oke, menunggu beberapa hari tidak apa-apa. Chen Na menarik napas dalam-dalam, tak pernah menyangka kebahagiaan akan datang begitu tiba-tiba. Komisi mereka untuk setiap sepeda sangat tinggi. Bahkan jika mereka hanya menjual 2 atau 3 sepeda sebulan, pendapatan bulanan mereka bisa mencapai puluhan ribu. Staf penjualan toko tersebut akan beruntung jika bisa menjual 5 atau 6 unit per bulan. Belum lagi para petugas keamanan toko, yang komisi perkendaraannya hanya kalah dari Range Rover. Meskipun tidak semahal Range Rover, harganya tetap hampir 1 juta yuan setelah semua biaya tambahan. Ini bukan sesuatu yang mampu dibeli oleh semua orang. Pelanggan yang bisa melihat-lihat sebentar, melakukan uji coba, dan kemudian memesan mobil mewah senilai jutaan dolar adalah pelanggan malaikat yang legendaris. Qin Yang, Qin Yang, kau benar-benar melewatkan kesempatan emas. Suasana hati Chen Na semakin gembira saat memikirkannya. Ia pergi ke kantor dengan senyum lebar untuk mengambil daftar harga, dan bahkan tak kuasa menahan diri untuk berjinjit.
Qin Yang sedang menelusuri video-video pendek di kantornya ketika dia melihat Chen Na masuk. Dia hendak mengatakan sesuatu yang sarkastik, tetapi tepat sebelum berbicara, dia menyadari bahwa ekspresi Chen Na agak aneh. Tanda tanya. Bukankah tingkah laku dan ekspresi Chen Na hanya dilakukannya saat menyelesaikan kesepakatan? Chen Na, bagaimana tingkat minat klien? Qin Yang merasa sedikit gelisah dan bertanya dengan ragu-ragu. Tidak apa-apa. Chen Na menjawab dengan santai, sambil berpikir dalam hati, kau akan tahu saat pesanan datang. Sebenarnya, dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap Qin Yang. Dia pilih-pilih klien karena kinerja yang stabil, dan selalu menyuruh mereka membereskan kekacauan yang dia buat. Selain itu, Qin Yang sebelumnya telah mengejarnya tanpa henti, tetapi tentu saja, dia memandang rendah orang seperti Qin Yang. Dilihat dari ekspresi Chen Na, dia sangat tertarik, kata Xiao Yang sambil tersenyum. Dia tahu bahwa Chen Na adalah seorang tenaga penjualan veteran dengan pengalaman luas dalam menarik calon klien, sehingga ada kemungkinan besar klien ini akan melakukan pemesanan. Lagi pula, hubungannya dengan Qin Yang tidak begitu baik. Dia gagal menjadi wirasale terbaik bulan itu karena Qin Yang mengambil pesanan untuknya. Wirasale terbaik mendapat bonus tambahan 5.000 yuan, jadi dia masih menyimpan dendam tentang hal itu. Lagi pula, apakah kesepakatan itu terwujud atau tidak, dan dengan siapa, bukanlah urusannya. Dia bisa saja sedikit mendorongnya. Sebenarnya, setiap pelanggan yang datang ke toko ini tertarik. Setelah mengatakan itu sambil tersenyum, Chen Na menegakkan dadanya yang besar dan berjalan keluar dari kantor. Qin Yang, ada yang tidak beres. Melihat Chen Na berjalan keluar dengan angkuh, Xiao Yang mulai membuat masalah lagi untuk Qin Yang. Mustahil, mereka tidak akan membelinya, itu hanya penawaran harga. Qin Yang sedikit gugup, tetapi dia tetap berbicara dengan nada tegas. Saya harap begitu. Xiao Yang tersenyum penuh arti, sementara Qin Yang justru sedang gelisah, menjulurkan lehernya untuk mengamati dengan saksama setiap gerakan di aula pameran. Setengah jam kemudian, setelah penawaran harga dan beberapa negosiasi, Shen Yuan memastikan bahwa mobil tersebut akan tiba dalam waktu seminggu. Waktunya tepat, jadi Shen Yuan berencana untuk membayar uang muka terlebih dahulu. Chen Na dengan teliti menyiapkan kontrak untuk Shen Yuan, lalu membawanya ke kasir untuk membayar uang muka. Sementara itu, Qin Yang, yang berada di kantor, terus mengawasi ruang pameran. Ketika dia melihat Chen Na mengantar Shen Yuan ke kasir, ekspresinya membeku. Tanda tanya. Tidak mungkin, apakah orang ini benar-benar mempercayainya? Berdasarkan pengalamannya, bukankah seharusnya pelanggan seperti ini hanya melakukan uji coba lalu pergi? Paling-paling, dia hanya akan memberi mereka penawaran harga sederhana. Mengapa kita perlu memesan mobil sekarang? Qin Yang merasakan merinding di punggungnya. Dia telah menjual 3 unit bulan ini, hanya satu lagi untuk memenuhi syarat mendapatkan bonus setengah bulan. Itu total 3.000 yuan, ditambah komisi dari penjaga sepeda, sehingga totalnya 7.000 yuan. Hati Qin Yang terasa hancur. Rasanya seperti uang 7.000 yuan yang seharusnya ada di sakunya tiba-tiba berpindah ke saku orang lain. Sialan, Fang Minhui. Seharusnya kau setidaknya memberitahuku dulu tentang klien sekaya ini. Bab 22. Di kasir, Shen Yuan dengan santai menggesek kartunya untuk membayar deposit sebesar 50.000 yuan. Uang muka untuk merek mobil mewah biasanya berkisar antara 30.000 hingga 50.000 yuan, tetapi Shen Yuan tidak mempermasalahkannya, karena toh ia tetap harus membayar penuh setelah mobil itu tiba. Harga akhir yang disepakati oleh kedua belah pihak adalah 888.000 yuan, yang merupakan angka keberuntungan. Chen Na juga memberikan beberapa hadiah, seperti sandaran kepala dan bantal anti ledakan. Namun, Shen Yuan tahu bahwa kualitas hadiah gratis dari toko 4S itu tidak terlalu bagus, jadi dia tidak menerimanya. Saya bisa mengeluarkan uang untuk memasang kaca film yang lebih bagus dan membeli beberapa aksesori berkualitas. Lagi pula, saya punya kredit belanja eksklusif senilai 1 juta yuan, yang akan lebih dari cukup setelah dikurangi biaya mobil. Fang Minhui dengan tenang menemani Shen Yuan sepanjang hari, mulai dari uji coba mengemudi hingga negosiasi harga dan pembayaran uang muka. Meskipun dia sudah menyaksikan kekayaan Shen Yuan, dia masih sedikit terkejut melihatnya membayar penuh sebuah mobil mewah seharga hampir 900.000 yuan. Menjadi kaya itu menyenangkan. Anda bisa membeli mobil semahal itu begitu saja. Fang Minhui tak kuasa menahan napas, namun di saat yang sama ia sedikit khawatir karena pramuniaga itu tampak terlalu antusias dalam melayani. Intinya adalah dia memiliki bentuk tubuh dan penampilan yang bagus. Fang Minhui tanpa sadar membandingkan dirinya dengan wanita itu, tetapi mendapati bahwa dirinya tidak jauh lebih baik darinya. Perbedaan utamanya terletak pada gaya. Dia adalah wanita karir intelektual, dan sosoknya dipertegas dengan mengenakan kemeja putih ketat dan setelan rok. Kembali di asrama, Fang Minhui mendengar Chen Ling mengatakan bahwa para pria menyukai seragam wanita kantoran yang memikat seperti ini. Dia menghela napas dalam hati, merasakan krisis yang samar, dan bertanya-tanya apakah Shen Yuan akan menyukai tipe seperti ini. Chen Na, yang berdiri di sebelahnya, baru saja bertemu Shen Yuan untuk pertama kalinya, dan dia belum sepenuhnya pulih. Chen Na masih agak tak percaya ketika melihat struk yang dikeluarkan mesin pos tersebut. Lagi pula, awalnya saya hanya berharap bisa menarik beberapa pelanggan, dan saya tidak pernah berpikir dia akan benar-benar membeli apapun. Tapi aku tidak pernah menyangka akan menuai imbalan sebesar ini.
Land Rover Defender, pembayaran penuh, terjual hanya dalam setengah jam. Dia tidak pernah membayangkan hal seperti itu. Sungguh, sejak dia masuk ke toko 4S 3 tahun lalu dan melakukan begitu banyak transaksi dengan pelanggan, ini adalah pertama kalinya dia menandatangani pesanan sesederhana ini. Dia tidak tahu apa pekerjaan Tuan Sen, mengingat usianya yang masih sangat muda. Dia hanya melihat usianya di surat izin mengemudi. Dia baru berusia 21 tahun. Saat itu, Sen Yuan selesai menandatangani kwitansi, dan kasir mengeluarkan kwitansi. Chen Na membungkuk dan menyerahkan kwitansi tersebut. Baik, Tuan Sen, silakan ambil kwitansinya. Saya akan mengambil kontrak untuk dicap. Silakan duduk dan minum teh. Bagus. Setelah mengatakan itu, Chen Na mengambil kontrak tersebut dan pergi ke kantor penjualan untuk menyiapkan stempel. Di dalam kantor, Qin yang tampak kehilangan seluruh kekuatannya, terkulai di kursinya dengan mata kosong dan tak bernyawa. Melihat Chen Na telah menyelesaikan kesepakatan dengan klien yang tidak ingin dia layani, dan uang sebesar 7.000 yuan itu lenyap begitu saja, dia merasa hancur. Qin Yang, terima kasih banyak telah memberikan klien ini kepada saya. Chen Na berkata sambil membungkuk di atas meja dan membubuhkan stempel. Chen Na memiliki bokong yang indah, penuh, dan kencang, dan Qin Yang dapat melihatnya dengan jelas dari sudut ini. Namun kini ia merasa sangat bosan dan tidak punya keinginan untuk menghargainya, sehingga ia hanya bisa menjawab dengan getir, "Selamat, Chen Na." "Tidak apa-apa, Qin Yang. Ini hanya Defender. Mungkin besok kau akan beruntung dan menjual 2 Range Rover berturut-turut." Xiao yang tertawa dari samping, mengatakan bahwa dia senang hal ini terjadi dan berharap Qin Yang akan menderita sebisa mungkin. Qin Yang menatap Xiao yang dengan dingin. Dia tahu bahwa bajingan ini berpura-pura menyemangatinya, tetapi sebenarnya, dia sengaja memprovokasinya. Mereka bahkan menjual 2 unit Range Rover. Bagaimana Range Rover bisa terjual begitu laris? Dia mengutuk semangat nasional beberapa kali lagi dalam hatinya, terlalu malas untuk berurusan dengan orang brengsek ini. 10 menit kemudian, Chen Na menyelesaikan semua formalitas untuk Sen Yuan dan mengantar mereka ke pintu. "Tuan Sen, jangan ragu untuk menghubungi kami jika ada pertanyaan nanti. Toko juga akan menghubungi Anda kembali. Bisakah Anda memberi saya peringkat 10/10? "Tidak masalah." Sen Yuan mengangguk. Dia mengerti bahwa staf layanan memiliki evaluasi kinerja berdasarkan kepuasan pelanggan dan tahu bagaimana cara melakukannya. "Apakah kamu berkendara ke sana hari ini?" "Tidak, saya datang naik taksi." "Kamu tinggal di mana?" "Kalau tidak terlalu jauh, aku akan mengantarmu pulang." Chen Na dengan ragu bertanya, "Mereka sebenarnya tidak menawarkan layanan pengiriman ke rumah, tetapi saya merasa bahwa pelanggan yang lugas dan efisien seperti ini, terutama yang juga sangat kaya, adalah seseorang yang harus saya jaga hubungan baiknya. Siapa tahu, mungkin teman atau anggota keluarga mereka perlu membeli mobil di kemudian hari. Itu akan menjadi rezeki nomplok yang sangat besar. Ini hanya pengiriman sekali saja, dan kebetulan bertepatan dengan akhir jam kerja. Saya bisa langsung pulang setelah pengiriman, dan yang terpenting, saya bisa meninggalkan kesan yang baik pada Tuan Sen." "Tidak perlu, kami bisa naik taksi sendiri, terima kasih." Sen Yuan hendak setuju ketika Fang Minhui tiba-tiba angkat bicara. Dia terkejut sejenak sebelum menyadari bahwa dia telah mengobrol dengan begitu asyik dengan Chen Na sehingga dia mengabaikan gadis ini. "Baiklah kalau begitu, aku tidak akan mengantarmu lebih jauh lagi." Chen Na tersenyum dan tidak menganggapnya sebagai masalah besar. Gadis-gadis muda masih belum dewasa, dan wajar jika mereka merasa cemburu. Namun, dia sudah lama melewati tahap itu. Lagi pula, dia sebenarnya tidak memiliki perasaan romantis terhadap Tuan Sen. Dia hanya ingin menjaga hubungan baik dengannya sebagai klien. "Ayo, Hui, bagaimana kalau kita naik taksi untuk makan?" Sen Yuan menyenggol bahu Fang Minhui, dan bahkan menggunakan kata hubung saat berbicara dengannya. Wajar jika anak perempuan sedikit temperamental. Cukup bujuk mereka dan mereka akan baik-baik saja. "Oh," jawab Fang Minhui tanpa ekspresi. "Apakah kamu cemburu?" "Tidak." Fang Minhui menundukkan kepalanya, tidak ingin Sen Yuan melihat pikiran sebenarnya. "Kamu tetap mengatakan tidak, tetapi ekspresimu salah." Sen Yuan tersenyum sambil menatap Fang Minhui, "Hubunganku dengannya hanya sebatas tenaga penjual dan klien. Tidak ada apa-apa. Siapa tahu, kamu hanya sedang melihat-lihat momen-momennya, dan itu berlangsung cukup lama." Fang Minhui cemberut, tampak muram. Sen Yuan baru saja mengobrol dengan riang bersama wanita licik di depannya, sama sekali tidak menyadari perasaannya. "Dahi." Sen Yuan tertawa canggung, "Haha, itu cuma kebiasaan. Aku selalu terbiasa melihat-lihat momen setelah menambahkan seseorang sebagai teman. Kalau begitu, hal itu tidak akan diizinkan lain kali." Alasan ini masuk akal, dan Fang Minhui memutuskan untuk memberi Sen Yuan kesempatan. Sebenarnya, Fang Minhui sama sekali tidak memiliki hubungan dengan Sen Yuan, dan dia tidak tahu mengapa dia merasa cemburu. Namun, dia hanya merasa bahwa Sen Yuan seharusnya berpusat padanya. Pada saat yang sama, dia juga menyadari bahwa kepribadian Sen Yuan, termasuk gaya pengeluarannya yang boros, dapat dengan mudah menarik perhatian wanita lain. Sebagai contoh, iblis perempuan yang disebutkan tadi. Saat ini, dia merasa sedikit gelisah. Jika Sen Yuan benar-benar tergoda oleh peri lain, maka itu akan merepotkan.
Aku harus memikirkan beberapa cara untuk mengamankan Shen Yuan, dewa kekayaan ini, dengan benar. Ya, pastikan kamu berpegangan erat. Fang Minhui berpikir dalam hati dengan yakin. Oke, aku tidak akan mengulanginya lagi lain kali. Shen Yuan mengangguk setuju, tetapi dalam hatinya ia berpikir, akan ada masalah jika hal itu tidak terjadi lagi di lain waktu. Aku tidak sepolos itu. Namun, dia tetap berbicara dengan lembut, ayo kita makan dulu. Bagaimana kalau kita makan makanan barat hari ini? Setelah makan, kita bisa berbelanja di IFC. Apakah kamu sedang memilih hadiah untuk adikmu kali ini? Memikirkan Guo Jin membuat Fang Minhui merasa sedikit lebih baik. Kali ini aku akan membantumu memilih. Tapi kamu sudah membelikanku 2 tas kemarin. Meskipun Fang Minhui memiliki beberapa harapan, dia tetap merasa tidak pantas untuk selalu membiarkan Shen Yuan menghabiskan uang untuknya, terutama karena itu akan membuat Shen Yuan berpikir bahwa dia terlalu materialistis. Tidak apa-apa. Kalian semua kan suka tas, kan? Tidak masalah kalau beli beberapa lagi. Lagi pula, ada 7 hari dalam seminggu, jadi kalian tidak akan memakai tas yang sama setiap hari. Shen Yuan berpikir dalam hati, ini bukan urusanmu. Kamu bisa mendapatkan cashback 3 kali lipat dengan menghabiskan uang untuk perempuan. Sebaiknya kamu membeli sebanyak mungkin agar bisa mendapatkan lebih banyak lagi. Fang Minhui mencoba menolak lagi, tetapi pada akhirnya dia tidak berhasil membujuk Shen Yuan. Malam itu, Shen Yuan memilih restoran barat, memprioritaskan harga daripada rasa, terutama karena penawaran cashback 3 kali lipat. Sambil memesan, Shen Yuan dengan penuh pertimbangan bertanya, Hui, kamu mau minuman dingin atau panas hari ini? Fang Minhui langsung tersipu, seolah baru saja teringat sesuatu. Setelah terdiam cukup lama, dia menggigit bibir merah mudanya dan berkata, kalau begitu, mari kita minum minuman dingin. Bab 23. Setelah mengatakan itu, mata Fang Minhui menjadi kosong, dan dia menundukkan kepalanya dengan malu-malu, berharap dia bisa sepenuhnya membenamkan dirinya di dada pria itu. Dia sering menonton video dan lelucon, dan Chen Ling sering memberinya hal-hal tersebut, jadi tentu saja dia tahu apa arti kata-kata Shen Yuan. Bukankah itu yang kamu inginkan? Shen Yuan, di sisi lain, sedikit bingung. Tidak, Kak, aku hanya bertanya apakah Kak mau minuman panas atau dingin. Kenapa ekspresimu seperti itu? Setelah jeda 2 detik, Shen Yuan menyadari, astaga, apa yang kau pikirkan? Sejujurnya, berhadapan dengan Fang Minhui, yang telah belajar tari dan memiliki sosok yang anggun, terutama penampilannya yang pemalu saat ini, Shen Yuan tanpa alasan yang jelas merasa tergoda. Lagi pula, terakhir kali dia bersama Zhou Wanting adalah yang terakhir kalinya. Sebagai seorang pemuda yang bersemangat, ia telah menabung sejumlah uang yang cukup besar dan sangat ingin membelanjakannya. Baiklah, Shen Yuan menghela napas dalam hati. Biarkan kesalahpahaman ini terus berlanjut. Setelah makan malam, Shen Yuan mengantar Fang Minhui ke lantai 2 IFC. Kali ini, Shen Yuan pertama-tama memilihkan jam tangan Longines untuk Fang Minhui, sebuah jam tangan quartz dari seri La Grande Classique, dengan harga 12.800. Lalu saya pergi ke channel dan membeli gelang channel CO perak seharga 20.800. Akhirnya, tas yang saya pilih adalah tas tangan LV Go 14, dengan harga 50.500. Jumlah total yang dibelanjakan adalah 84.000, tetapi sistem pengembalian dana 3 kali lipat menghasilkan keuntungan langsung sebesar 168.000. Selama perjalanan belanja ini, tingkat kesukaan Fang Minhui terhadap Shen Yuan justru meningkat lagi, dari 76 menjadi 81, naik 5 poin penuh. Melihat perubahan peringkat popularitas di atas kepala Fang Minhui, mata Shen Yuan berbinar-binar penuh kegembiraan, seolah-olah dia sedang berhadapan bukan dengan gadis tercantik di kelas, melainkan pohon uang yang terus bercabang dan berbuah. Karena untuk setiap 3 poin kesukaan yang diperoleh, sistem juga akan mengembalikan jumlah yang telah dikeluarkan. Benar saja, Shen Yuan menerima notifikasi pembayaran lain di ponselnya. China Construction Bank nomor kartu Anda yang berakhiran 0098 menerima 84.100 yuan pada tanggal 12 Mei pukul 11.39. Saldo saat ini adalah 1.782.556 yuan. Tentu saja, angka 1,78 juta yang termasuk dalam jumlah tersebut juga mencakup pembayaran akhir untuk mobil, tetapi bahkan setelah dikurangi pembayaran akhir sebesar 830.000, dia masih memiliki 940.000 untuk dibelanjakan. Pukul 21.30, di kamar 808 Dafu Hao, Fang Minhui duduk dengan gugup di tempat tidur sambil bermain ponselnya. Chen Ling baru saja mengiriminya pesan WeChat, menanyakan kapan dia akan kembali ke asrama, dan dia tidak tahu harus membalas bagaimana. Jika aku langsung bilang padanya bahwa aku tidak akan pulang malam ini, dia pasti akan bertanya alasannya. Apakah sebaiknya aku tidak memberitahunya saja? Tapi jika aku memberitahunya alasan sebenarnya, bahwa aku dan Shen Yuan. Ini sangat memalukan. Fang Minhui menggigit bibir merah mudanya, menatap layar dengan ekspresi bimbang. Di sisi lain, dia juga sedikit gugup. Dia bisa saja menolak permintaan Shen Yuan malam ini. Mereka baru kencan pertama kemarin, jadi ini berkembang terlalu cepat. Namun, Shen Yuan kemarin menghabiskan lebih dari 50.000 yuan untuk sebuah tas untuk dirinya sendiri, dan lebih dari 80.000 yuan untuk dirinya sendiri hari ini, totalnya hampir 140.000 yuan.
Orang tua Fang Minhui hanya menghasilkan uang sebanyak ini dalam setahun. Fang Minhui melirik ke kamar mandi. Suara semprotan air terdengar dari dalam. Shen Yuan pasti sudah hampir selesai mandi. Sudahlah. Fang Minhui menggigit bibirnya dan menjawab, Ling Ling, aku tidak akan pulang malam ini. Jika ada yang bertanya, katakan saja aku pergi mengunjungi kerabat. Maafkan aku, Ling Ling, dia memberiku terlalu banyak. Shen Yuan telah selesai mandi dan keluar dengan tubuh terbungkus handuk mandi, rambutnya masih basah. Dia naik ke tempat tidur, berjalan mengraui Fang Minhui dari belakang, dan menarik tubuh lembutnya ke dalam pelukannya, berbisik di telinganya, Hui Hui, apakah kamu sudah siap? Fang Minhui merasakan sentakan menjalar di sekujur tubuhnya, wajahnya memerah hingga ke telinga. Dia menggigit bibir dan berkata, aku belum mandi. Tidak apa-apa, saya ingin rasa aslinya. Petik 2. Setengah jam kemudian, Fang Minhui, setelah menyelesaikan pelajarannya, berbaring nyaman di pelukan Shen Yuan. Kulitnya memerah, matanya tampak kosong, dan dia masih menikmati semua yang baru saja terjadi. Seperti yang diharapkan, itu tidak seseram yang kubayangkan. Kecuali 10 menit pertama, sisanya nyaman, seperti yang dikatakan Chen Ling. Shen Yuan, terengah-engah, perlahan menenangkan dirinya. Sudah 2 bulan sejak terakhir kali dia bermain poker, dan akan membutuhkan waktu baginya untuk kembali terbiasa. Dia kurang berolahraga, kalau tidak, kondisinya tidak akan seburuk ini. Keduanya menatap kosong ke langit-langit ruangan. Setelah sekitar 10 menit, Fang Minhui tiba-tiba menoleh ke samping dan perlahan menurunkan telapak tangannya yang indah. Shen Yuan, bagaimana kalau kita? Izinkan saya beristirahat sedikit lebih lama. Tidak, aku tidak mau sekarang. Pukul 9 pagi keesokan harinya, Shen Yuan, merasa sangat lelah, bangkit dari tempat tidur, kakinya terasa sedikit lemas. Upaya berulang semalam membuatnya merasa agak tak berdaya. Bukannya dia tidak mampu, tetapi dia tidak menyangka Fang Minhui, yang masih awam dalam hal-hal seperti itu, akan begitu garang dan berani. Sialan, mereka benar-benar memperlakukan saya seperti sapi jantan. Sapi jantan pun perlu bekerja sebentar lalu beristirahat, kan? Saat ini, Fang Minhui keluar dari kamar mandi setelah mandi. Kulitnya yang seputih salju terbungkus handuk mandi, dan wajahnya sedikit memerah. Dia tampak sangat puas. Shen Yuan, aku akan berpakaian sebentar lagi. Mari kita sarapan dulu, lalu kembali ke sekolah. Fang Minhui berjalan mendekat sambil tersenyum dan menggandeng lengan Shen Yuan. Baiklah, kau membuatku menghabiskan tabunganku selama beberapa bulan semalam, sekarang saatnya untuk menebusnya. Apakah itu benar-benar berlebihan? Kalian semua menggunakan cara masing-masing, kan? Petik 2. Setelah menikmati sarapan prasmanan di hotel, Shen Yuan dan Fang Minhui kembali ke sekolah. Untuk menghindari gosip, mereka turun dari bus di gerbang sekolah dan kembali ke asrama masing-masing. Ketika Shen Yuan membuka pintu asrama 503, waktu sudah menunjukkan pukul 10.30. Seperti yang diduga, Huang Haibao dan Cao Sunjin sudah tertidur lelap. Inilah gaya hidup mahasiswa masa kini. Seolah-olah mereka kehilangan seluruh akhir pekan jika tidak tidur sampai tengah malam. Mereka yang memiliki pasangan beruntung. Mereka bisa keluar di akhir pekan untuk berkencan atau menonton film. Tetapi para bujangan seperti Lao Chao dan Lao Huang hanya bisa tinggal di tempat tidur dan menjahit. Shen Yuan dengan santai menarik sebuah kursi, bersiap untuk melunasi utangnya. Perlu dicatat bahwa sistem ini juga menawarkan cashback untuk pembayaran utang. Shen Yuan memiliki total hutang sebesar 52.000 yuan dari Huabei milik Alipay, Baitiao milik JD.com, dan kartu kreditnya, yang ia lunasi satu persatu. Selain itu, Shen Yuan memiliki seorang teman masa kecil yang, setelah mengetahui keluarganya bangkrut, secara sukarela mentransfer 100.000 yuan kepadanya. Tentu saja, Shen Yuan tidak mengantongi uang itu. Uang itu memang ditujukan untuk membantu keluarganya dalam keadaan darurat, dan dia langsung mentransfernya kepada ayahnya setelah menerimanya. Shen Yuan menemukan akun WeChat 3-Year-Old Life di kontak WeChat-nya dan mentransfer 100.000 yuan ke akun tersebut. Kehidupan anak 3 tahun, sebenarnya bernama Li Yuhang, dan seperti Shen Yuan sebelumnya, dia juga anak orang kaya generasi kedua. Dia juga satu-satunya saudara laki-laki Shen Yuan yang masih berhubungan baik dengannya. Lagi pula, mantan kroni-kroninya telah menjaga jarak sejak mereka mengetahui bahwa keluarganya bangkrut. Ayahnya, Lao Li, mengelola sebuah pabrik kecil yang memproduksi alat-alat medis. Setelah kejadian tahun itu, meskipun banyak industri di Tiongkok terdampak parah, peralatan yang diproduksi oleh pabrik keluarga Li Yuhang sangat diminati. Li Tua memanfaatkan kesempatan itu dan, untuk membawa semua pekerja kembali selama festival musim semi, ia menawarkan upah 5 kali lipat dan bekerja lembur untuk menghasilkan lebih banyak. Konon, ia menghasilkan kekayaan yang cukup besar dalam 2 tahun. Namun, putranya, Li Yuhang, adalah sosok yang liar dan tidak ingin mengikuti jejak ayahnya, serta bersikeras untuk menempuh jalannya sendiri di dunia ini. Ayahnya mungkin senang melihatnya mengalami beberapa kemunduran, jadi ia memberinya dukungan finansial. Secara total, Li Yuhang membuka 2 restoran hotpot, sebuah KTV, dan sebuah escape room yang populer. Hasilnya sudah bisa diprediksi. Kami semua kehilangan uang di rumah kakek nenek dari pihak ibu saya. Namun Li Yuhang masih enggan menyerah dan bersikeras untuk terus membuka bar tersebut.
Beberapa hari yang lalu, dia bahkan mengirim pesan kepada Shen Yuan, memintanya untuk datang dan melihat gaya dekorasi bar tersebut. Dia tahu bahwa Shen Yuan sering mengunjungi bar dan klub malam, jadi dia bisa memberikan beberapa nasihat. Namun, Shen Yuan merasa bahwa bersenang-senang adalah satu hal, sedangkan bisnis adalah hal lain, dan karena keduanya berasal dari sudut pandang yang berbeda, ia sebaiknya tidak menimbulkan masalah, jadi ia tidak pergi. Setelah uang ditransfer, Li Yuhang tidak membalas. Dia mungkin pulang larut malam lagi kemarin. Shen Yuan terlalu malas untuk mempedulikannya dan memutuskan untuk mencari hiburan. Saat itu juga, Fang Minhui mengirim pesan lain di WeChat, meminta Shen Yuan untuk bermain duo QEW dengannya. Shen Yuan tidak menyangka gadis ini adalah pemain League of Legends. Dia hanya tidak tahu seberapa jago gadis itu. Dia hanya berharap gadis itu tidak akan mengacaukan segalanya untuknya. Distrik mana? Mawar hitam. Saya punya akun, saya akan masuk sekarang. Kemampuan Shen Yuan dalam League of Legends cukup bagus. Dia berada di peringkat platinum di server pertama dan sebagian besar bermain sebagai AD dan top lane. Namun, dia sudah lama tidak bermain, jadi kemampuannya agak berkarat. Namun, akun Black Rose belum banyak digunakan dalam pertandingan peringkat, tetapi cukup baik untuk bermain di pertandingan peringkat bawah. Huang tua, pinjamkan alienmu padaku untuk melakukan sesuatu. Shen Yuan berteriak, tetapi dia tidak memiliki komputer, jadi dia hanya bisa meminjam komputer alien milik Huang Haibao. Lakukan saja. Huang tua berguling di tempat tidur, bergumam mengeluh pelan. Sial, sekarang dia jadi pemarah. Shen Yuan mengumpat pelan, lalu menyalakan komputer. Bab 24. Tak lama kemudian, Shen Yuan masuk ke akunnya dan memulai pertandingan peringkat melawan si imut yang tak pernah puas makan. Besar dan imut. Imut atau tidak, itu lain cerita, tapi memang ukurannya cukup besar. Shen Yuan sangat memahami hal ini tadi malam. Masalah paling kritis adalah dia tidak mendapatkan cukup makanan. Memang benar bahwa sangat sulit untuk memberinya makan. Namun, setelah memasuki ngarai, Shen Yuan menemukan bahwa Fang Minhui benar-benar seorang penipu. Mereka pergi ke jalur bawah bersama-sama. Shen Yuan memainkan Caitlyn dan Fang Minhui memainkan Blitzcrank. Mereka bermain selama 10 menit, dan Blitzcrank milik Fang Minhui bahkan tidak berhasil mengaitkan lawan sekalipun. Tidak, Kak, majulah sedikit, jangan selalu bersembunyi di belakangku. Berikan efek X-House pada kaya musuh. Tidak, ayahmu tidak merilisnya, kan? Sambil mengenakan headphone dan bergumam mengeluh, Shen Yuan telah berada di lane selama 20 menit, dan skor kill-nya sangat buruk, yaitu 0-5. Dan Dakai bahkan lebih menakutkan, jumlah kepalanya adalah 0-8. Jungler dan mid laner mereka sendiri menerobos pertahanan dan tetap berada di Fountain, menolak untuk pergi. Mereka mulai melontarkan kata-kata kasar, terus-menerus mengetik di keyboard mereka. Setelah markas mereka hancur, Shen Yuan berkata dengan pasrah, mari kita mainkan pertandingan biasa saja. Selama permainan berlangsung, Shen Yuan terus berbicara dengan Fang Minhui melalui headsetnya. Huang Haibao tidak bisa tidur lagi karena kebisingan itu, jadi dia bangun sambil mengumpat dan berkata, kakak ketiga, dasar bajingan, kau tidak kembali ke asrama semalam, dan kau sengaja mengganggu tidurku. Apa kau bahkan tidak tahu jam berapa sekarang? Aku melakukan ini demi orang tuamu dengan membangunkanmu. Shen Yuan, tak mau kalah, membalas. Pergi dari sini. Huang Haibao melompat dari tempat tidur, mengenakan sandalnya, pergi ke kamar mandi untuk buang air kecil, lalu keluar sambil menggosok gigi, bergumam, kamu main game dengan siapa sepagi ini? Berisik sekali. Shen Yuan mengabaikannya, fokus pada jalurnya. Dia dan ade musuh sama-sama berada di setengah kesehatan, sementara Kha'Zix-nya bersembunyi di semak-semak, bersiap untuk menghabisi musuh. Sementara itu, Minotaur yang menggemaskan berada dalam kekuatan penuh, dengan flash dan ignite yang tersedia. Jika kamu bisa mengendalikannya, kamu bisa membunuh keduanya. Kau bisa pergi sekarang, Shen Yuan mengingatkannya. Di luar dugaan, setelah menerima perintah, Dakai pertama kali menggunakan W, tetapi tidak menekan Qi, langsung mendorong ade musuh kembali ke menara. Belalang sembah itu baru saja muncul dari semak-semak dan bisa dengan mudah membunuh lawannya, tetapi setelah melihat pemandangan ini, ia langsung lengah dan berteriak dalam permainan, pergi ke neraka. 15. Sambil menyikat giginya, Huang Haibao melihat antarmuka permainan. Ketika melihat ini, dia tidak bisa menahan diri lagi dan hampir menyemburkan busa ke Shen Yuan, sialan, siapa yang memainkan Minotaur ini? Dia sangat buruk. Dia bahkan tidak bisa melakukan combo Weki. Wajah Shen Yuan memerah. Dia terlalu malu untuk melihat dan diam-diam menekan tombol B untuk kembali ke kota. Sementara itu, Fang Minhui di ujung kabel internet tampak malu. Ini adalah kali ketiga dia menipu Shen Yuan. Saudaraku yang ketiga, jika memang tidak berhasil, mari kita ganti pemain. Dengan level keahlianmu sebagai AD Carry, bahkan jika kau mengikat seekor anjing pada supportmu, kau tidak akan bermain seperti ini. Huang Haibao berdiri di belakang dan mencibir. Baiklah, berhenti mengoceh dan kembali menyikat gigimu. Meskipun aku sedikit kesal, aku tetap harus menjaga suasana hati kekasihku dengan hati-hati. Aku bisa mengatakannya, tapi orang lain tidak bisa. Shen Yuan, siapa yang bicara di sebelahmu? Fang Minhui bertanya melalui earphone. Dia idiot, abaikan saja dia.
Suaranya terdengar familiar, mungkinkah itu Huang Haibao? Tebakanmu benar, dialah si idiot ini. Bukan, siapa itu? Saudara ketiga. Huang Haibao merasa ada yang tidak beres dan berkata, siapa yang kau sebut idiot? Bagaimana bisa kau berbicara seperti itu kepada saudaramu? Kamu tidak bisa mengatakan itu di depan saudaramu. Secara naluriah, ia mencondongkan tubuh lebih dekat ke layar untuk melihat identitas orang lain, tetapi terkejut ketika melihatnya. Makhluk kecil yang lucu yang tidak pernah merasa cukup makan. Huang Haibao menggosok matanya, berpikir bahwa ia sedang berhalusinasi karena tidak memakai kacamata, dan ingin memeriksa kartu identitas itu dengan lebih teliti. Anda perlu tahu bahwa dia bermain League of Legends di asrama setiap hari karena dia tahu Fang Minhui menyukai game ini. Karena alasan ini, dia bahkan membuat ide khusus di Black Rose yang disebut, si bodoh besar yang suka tersenyum. Pada semester kedua tahun pertamanya, Huang Haibao berkesempatan bermain game bersama Fang Minhui, tetapi tingkat kemampuan Huang Haibao terbatas, dan dia sama sekali tidak mampu mengimbangi Fang Minhui. Setelah menderita 3 kekalahan beruntun, Fang Minhui menolak untuk bermain game lagi dengan Huang Haibao. Sejak saat itu, dia berlatih keterampilan League of Legends-nya dengan tekun, dan akhirnya, dia dipromosikan dari Brave Bronze menjadi Resilient Silver. Sayangnya, keadaan telah berubah saat itu, dan dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk bermain game dengan Big Cutie lagi. Setelah beberapa kali memastikan bahwa itu memang gadis manis yang belum cukup makan, Huang Haibao benar-benar terkejut. Gadis tercantik di kelas itu ternyata sedang bermain-main dengan kakak ketiga. Tidak, mungkinkah akun Fang Minhui diretas? Huang Haibao langsung memikirkan alasan ini, tetapi kemudian dia menyadari itu tidak masuk akal. Siapa yang akan mencuri akun perak? Pertanyaan kuncinya adalah, mengapa si imut besar bermain-main dengan saudara ketiga? Kakak ketiga, jangan bilang kau mempermainkan gadis tercantik di kelas, iya. Huang Haibao bertanya dengan gemetar, tangannya bergetar karena hampir tidak bisa memegang sikat gigi. Kakak ketiga, kau memang pantas mati. Ya, ada apa? Shen Yuan fokus pada pertarungan online dan membalas dengan santai. Tidak, sejak kapan kamu mulai menggoda gadis tercantik di kelas? Tidak, maksudku sejak kapan kamu mulai bermain di server ini? Huang Haibao awalnya ingin mengatakan, menggoda, tetapi menyadari bahwa gadis tercantik di kelas itu masih berhubungan dengan Shen Yuan, dia segera mengubah kata-katanya. Si cantik di kelas itu hanya memiliki akun di wilayah ini. Jika dia tidak bermain di wilayah ini, di wilayah mana dia akan bermain? Kenapa kamu tidak memberitahuku tadi kalau kamu main-main dengan gadis tercantik di kelas? Aku tidak akan mengatakan hal-hal itu barusan. Yang mengejutkan, pikiran pertama Huang Haibao adalah untuk meninggalkan kesan yang baik, karena pasti ada seseorang yang mendengar dia mengumpat. Tidak apa-apa, dia toh tidak peduli. Shen Yuan menjawab dengan santai. Kau salah soal itu. Bagaimana mungkin dia tidak peduli, kakak ketiga? Setelah Huang Haibao selesai berbicara, dia ingin menambahkan beberapa kata lagi sebagai bantahan, tetapi tiba-tiba dia menyadari bahwa Shen Yuan sepertinya tidak tidur di asrama tadi malam. Dia tidak punya tempat tidur di rumah, dan dia baru saja putus dengan seniornya. Di mana lagi dia bisa tidur jika tidak tidur di asrama? Huang Haibao terdiam sejenak, lalu menatap layar komputer. Dia sedang bermain game dengan teman sekelasnya, yang juga bermain game online dengannya sejak pagi buta. Gabungkan kedua bagian tersebut. Tidak mungkin, tidak mungkin. Rahang Huang Haibao hampir ternganga karena terkejut. Ini dewinya. Dia menatap Shen Yuan dengan tatapan kosong, kakak ketiga, kau tidak mungkin berkencan dengan gadis tercantik di kelas, kan? Astaga, anehkah kalau aku pacaran sama cewek tercantik di kelas? Shen Yuan mengumpat saat bermain online. Ini tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Huang Haibao benar-benar hancur. Saat itu, tim Shen Yuan telah mencapai level 15 dan dengan suara bulat memutuskan untuk menyerah. Dia berkata melalui headsetnya, aku sudah selesai bermain, keluar. Mari kita bermain lagi di lain hari. Jujur saja, kekalahan beruntun dalam sebuah game benar-benar bisa memengaruhi suasana hati. Aku mungkin masih akan memikirkan hal kecil dari game ini sambil makan. Setelah mengatakan itu, dia keluar dari permainan, menutup komputernya, dan bangkit untuk pergi ke kamar mandi. Namun ketika dia berbalik dan melihat Huang Haibao tampak linglung, dia terkejut. Tidak, aku cuma main game, kenapa wajahmu seperti itu? Oh, dia ingat, sepertinya dia baru saja mengatakan bahwa dia berpacaran dengan gadis tercantik di kelas. Namun, dia tidak menyangka Lao Huang akan bereaksi begitu keras. Dilihat dari ekspresinya, jelas sekali dia tidak bisa menerima kenyataan ini. Shen Yuan memikirkannya dan memutuskan untuk tidak mempublikasikannya. Dia baru saja putus dengan seniornya, dan sekarang dia berpacaran dengan gadis tercantik di kelas. Jika orang-orang di sekolah mengetahuinya, mereka akan diam-diam dibakar sampai mati. Tentu saja, Shen Yuan tidak terlalu peduli dengan reputasinya. Kuncinya adalah mempertimbangkan perasaan Fang Minhui. Jika hal semacam ini tersebar, siapa yang tahu hal buruk apa yang akan dikatakan orang tentangnya di belakangnya, terutama karena beberapa gadis sangat suka bergosip. Jangan khawatir, ini hanya permainan dengan gadis tercantik di kelas. Shen Yuan menepuk bahu Huang Haibao, itu hanya lelucon, kenapa kamu menanggapinya dengan serius? Huang Haibao terdiam sejenak,
Lalu, menyadari apa yang sedang terjadi, dia dengan marah mengumpat, dasar bajingan, bagaimana bisa kau bercanda tentang hal seperti ini? Bab 25. Ayo kita makan di kantin dulu. Shen Yuan mengusap perutnya yang lapar, heran mengapa ia begitu cepat merasa lapar, padahal ia sudah sarapan pukul 9. Mungkinkah kamu menghabiskan terlalu banyak energi semalam? Konon, wanita di usia 30-an bagaikan serigala dan di usia 40-an bagaikan harimau, tetapi Fang Minhui baru berusia awal 20-an, jadi bagaimana dia bisa mencapai level itu? Shen Yuan menghela napas. Sepertinya dia perlu berlatih lebih teratur, jika tidak, dia benar-benar tidak akan mampu mengendalikan iblis semacam ini. Si bajingan Lao Chao itu tidur jam 3 tadi malam, sama sepertiku, dan dia masih berbaring di tempat tidur sekarang. Huang Haibao sudah selesai menyikat giginya, mencuci mukanya, dan mengambil kacamatanya dari meja untuk memakainya. Bajingan itu bisa makan dan tidur begitu banyak, dan dia bahkan mendengkur. Dia pantas mati. Melihat Chao Sunjin mendengkur keras, Shen Yuan teringat akan malam-malam tak terhitung yang telah ia lalui disiksa olehnya dan memutuskan untuk mengerjainya. Ia melangkah ke tempat tidur asrama dan menarik selimutnya, api. Bangun! Chao Sunjin tersentak bangun dan langsung duduk di tempat tidur, di mana kau marah? Di mana kau marah? Dia menggelengkan kepala dan melihat sekeliling, tidak menemukan pergerakan apapun. Hanya 2 orang menyebalkan di asrama itu yang tersenyum padanya. Dengan marah, dia berteriak, kalian mau mati ya? Ekspresi Chao Sunjin juga cukup lucu, menunjukkan campuran rasa kantuk, panik setelah terkejut, dan sedikit kemarahan karena mimpinya terganggu. Bangunlah cepat dan turunlah untuk sarapan, kata Shen Yuan sambil tersenyum. Setelah diganggu seperti itu, Chao Sunjin sama sekali tidak bisa tidur. Dia hanya bisa bangun sambil menggerutu dan buru-buru menyelesaikan mandi sebelum mengikuti Shen Yuan dan orang lain itu ke bawah menuju kafetaria. Setelah sampai di kantin, mereka bertiga mengambil makanan dan duduk. Tiba-tiba, Chao Sunjin teringat sesuatu, ada makan malam reuni kelas malam ini, kalian mau pergi? Shen Yuan tercengang. Mengapa mereka mengadakan pertemuan? Mereka semua berada di kelas yang sama setiap hari, apa gunanya mengadakan pertemuan? Huang Haibao menggelengkan kepalanya lebih keras lagi, seperti gendang bergemuruh, tidak. Mengapa? Chao Sunjin bertanya sambil makan. Kalian tidak melihat pesan di grup kelas. Bajingan Li Zanpeng itu pergi ke toko 4S pagi ini dan memesan BMW. Dia bahkan memposting kontrak pesanannya di grup. Aku bahkan curiga dia sengaja menyarankan kepada ketua kelas agar makan malam dijadwalkan hari ini, kata Huang Haibao dengan marah. Shen Yuan biasanya tidak terlalu memperhatikan obrolan grup kelas dan biasanya membisukannya, sementara Chao Sunjin baru saja bangun dan juga belum memperhatikan pesan-pesan di obrolan grup kelas. Mereka berdua serentak mengeluarkan ponsel masing-masing untuk memeriksa pesan di obrolan grup kelas, dan benar saja, ada lebih dari 99 pesan. Saat menggulir ke bagian atas riwayat obrolan, di sana ada pesan arogan dari Li Zanpeng, cuacanya bagus akhir pekan ini, saya sarankan semua orang pergi jalan-jalan. Intinya adalah gambar yang dia unggah di bawah ini. Sekilas, gambar itu menunjukkan langit tanpa awan, tetapi sebenarnya, sebuah standi BMW 4S terpampang di pojok kanan bawah, dengan logo BMW terlihat jelas. Begitu foto itu diunggah, seseorang langsung berkomentar di bawahnya, astaga, Peng pergi mengambil BMW-nya. Saudara Peng hebat sekali. BMW mana yang kamu pesan? Apapun itu, harganya setidaknya 300.000. Ah, bahkan jika saya lulus 10 tahun yang lalu, saya mungkin tidak mampu membeli BMW. Saudara Peng, saya hanya punya satu pertanyaan, apakah pramuniaga wanita di dealer BMW benar-benar cantik? Ada banyak lagi komentar dukungan seperti itu, dan di tengah keterkejutan semua orang, Li Zanpeng dengan santai mengucapkan sebuah kalimat sambil mengunggah foto kontrak pemesanan mobil. Harganya tidak terlalu mahal, BMW sedang memberikan diskon besar-besaran saat ini. Shen Yuan membuka gambar tersebut dan melihat bahwa model dan konfigurasinya adalah BMW 3 Series 325 Li, dengan harga 280.000 yuan. Poin kuncinya adalah metode pembayaran satu kali. Saat foto ini dirilis, gelombang kejutan lain pun muncul. Lihat, pesta makan malam nanti kemungkinan besar akan menjadi pertunjukan solo lagi dari Li Zanpeng. Huang Haibao mengerutkan bibir dan berpikir dalam hati bahwa pesta makan malam-malam ini adalah pesta pamer kemampuan Li Zanpeng. Apakah dia mengharapkan Li Zanpeng untuk memamerkan keahliannya secara langsung? Secara khusus, para mahasiswa di asrama 503 tidak akur dengan Li Zanpeng. Sekarang saudara ketiga terlilit hutang dan tidak ada seorang pun di kelas yang bisa mengendalikan amarahnya. Jika kita tidak pergi, bukankah uang 200 yuan yang telah kita bayarkan sebagai biaya kuliah semester ini akan sia-sia? Chao Sunjin mengerutkan alisnya, berpikir bahwa dia harus membayar biaya kuliah sebesar 200 yuan setiap semester, dan uang itu akan habis hanya dalam sekali makan, belum lagi dia bahkan belum kenyang. Namun, akan sia-sia jika tidak pergi. Memikirkan bagaimana mereka menghabiskan uang mereka sendiri untuk makan dan minum, Chao Sunjin merasa bahwa kerugiannya bahkan lebih besar. Sial, ketua kelas dan sekretaris Liga Pemuda tidak pernah meminta pendapat kami saat mereka makan malam bersama. Huang Haibao juga menyadari masalah itu dan mengumpat dengan marah. Shen Yuan tak kuasa menahan tawa saat melihat obrolan ramai di grup obrolan kelas.
Li Zanpeng benar-benar sangat menggemaskan saat sedang pamer. Namun, saat masih bersekolah, kebanyakan orang bepergian dengan bus atau sepeda, dan sangat sedikit yang menggunakan skuter listrik. Dan jika salah satu teman sekelas Anda, sebagai perbandingan, sudah mengendarai BMW, itu tentu akan menjadi sesuatu yang bisa dibanggakan. Shen Yuan sendiri bukanlah pengecualian. Ketika dia membeli seri 4, sebenarnya ada sedikit unsur kesombongan di dalamnya. Namun, Li Zanpeng sudah pernah melakukan semua ini sebelumnya, dan lagi pula, dia tidak akan melakukan tindakan murahan seperti itu, apalagi mengirimkan kontrak pemesanan mobil ke grup tersebut. Shen Yuan berpikir bahwa pertemuan semacam ini tidak ada artinya dalam konteks ini, dan karena teman-teman sekelas saling bertemu setiap hari, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, kalian pergi saja kalau mau, aku tidak akan pergi. Setelah mendengar itu, Huang Haibao dan Cao Sunjin saling bertukar pandangan penuh arti, seolah menyadari sesuatu. Setelah terdiam cukup lama, Huang Haibao menghela napas pelan dan menepuk bahu Shen Yuan untuk menghiburnya. Kakak ketiga, kami mengerti. Mereka semua tahu bahwa keluarga Shen Yuan telah bangkrut dan bahwa mereka telah menjual rumah dan mobil mereka. Selain itu, Li Zanpeng selalu ditindas oleh kakak ketiga, sehingga ia selalu merasa tidak senang dengan kakak ketiga tersebut. Sekarang setelah Li Zanpeng memesan mobil itu, dia berada di puncak kekuasaannya, dan siapa yang tahu komentar sarkastik macam apa yang akan dia lontarkan kepada Lao San malam ini. Karena begitu banyak teman sekelas yang hadir malam itu, dan saudara ketiga adalah orang yang bangga, dia memutuskan untuk tidak ikut berpartisipasi. Apa yang kalian tahu? Kata Shen Yuan dengan kesal. Setelah lulus SMA, Shen Yuan pernah menghadiri sebuah pesta, tapi pesta itu sangat membosankan. Kelas mereka adalah kelas eksperimental, penuh dengan siswa-siswa terbaik. Setengah dari mereka diterima di Universitas 985 dan 211, dan 2 orang bahkan mencapai nilai masuk untuk Universitas Tsinghua dan Peking. Bahkan mereka yang kurang berbakat secara akademis pun tetap diterima di universitas-universitas ternama. Hanya ada 3 atau 4 siswa seperti Shen Yuan yang lemah secara akademis dan hanya diterima di universitas tingkat kedua, jadi dia praktis tidak terlihat di kelompok itu. Lagi pula, kehidupan mahasiswa tidak seperti kehidupan masyarakat. Begitu Anda memasuki masyarakat, orang-orang menggunakan pendapatan tahunan atau status sosial sebagai standar untuk mengukur seseorang. Selama masa SMA, semua orang membahas nilai ujian dan strategi menjawab soal. Terus terang saja, itu adalah panggung bagi siswa-siswa terbaik untuk unjuk kemampuan. Tentu saja, mereka sekarang sudah junior, yang berarti mereka telah melangkah setengah jalan ke dalam masyarakat. Banyak dari mereka telah mengadopsi kebiasaan orang dewasa yang bekerja dan mulai mempertimbangkan pro dan kontra. Sebagai contoh, orang mungkin menilai apakah seseorang layak dijadikan teman berdasarkan latar belakang keluarga dan status sosialnya. Sebagai contoh, beberapa orang yang tadi memuji Li Zanpeng di grup itu jelas-jelas hanya menjilat. Semua orang cukup pintar untuk mengetahui bahwa tidak banyak orang yang suka bergaul dengan Li Zanpeng karena kepribadiannya, tetapi mereka percaya bahwa latar belakang keluarga kaya Li Zanpeng layak untuk dipupuk dan dipelihara sejak dini. Jadi, pertemuan malam ini kemungkinan besar akan dihadiri oleh sekelompok teman sekelas yang menilai situasi dan menyanjung Li Zanpeng. Tepat saat itu, pesan WeChat dari Shen Yuan tiba-tiba berdering, membuyarkan lamunannya. Dia membukanya dan melihat bahwa itu adalah pesan suara dari Li Yuhang, yang telah menulis tentang kehidupan di usia 3 tahun. Shen Yuan mendengarkan rekaman audio itu, tetapi suaranya terdengar serak dan dia hampir tidak mengerti apa yang dikatakan pembicara. Pembicara itu mungkin baru bangun tidur. Intinya begini, bagaimana kau tahu aku sedang bokeh akhir-akhir ini? Dasar bajingan, kau mengembalikan uangku tepat pada waktunya. Lalu dia mengajak Shen Yuan ke rumahnya untuk makan malam dan ke bar malam ini untuk bersantai. Shen Yuan sebenarnya tidak tertarik pergi ke bar dan klub malam saat ini, dan baru saja akan mengirim pesan suara untuk menolak dengan sopan ketika suara sistem tiba-tiba terdengar di benaknya. Tugas, kehidupan yang sempurna tidak hanya membutuhkan perhatian dari lawan jenis, tetapi juga dukungan dari karir yang sukses. Misi terbatas waktu, tuan rumah akan menerima dana investasi sebesar 1 juta. Investasikan seluruh 1 juta dalam waktu 1 minggu. Hadiah tugas, dapatkan pendapatan 2 kali lipat dari aktivitas komersial apapun. Wow, jantung Shen Yuan berdebar kencang. Dia tidak menyangka bahwa bos besar sistem akan mengirim misi lain, dan kali ini misi tersebut berorientasi pada karir. Sebenarnya, dia sudah mengkhawatirkan masalah ini selama beberapa hari terakhir. Lagi pula, dengan begitu banyak uang di rekeningnya, dan dia harus sering membelanjakannya, pasti ada sumber pendapatan, kan? Jika tidak, orang mungkin akan mengira uang itu diperoleh melalui cara yang tidak pantas. Oleh karena itu, ia sangat membutuhkan investasi atau bisnis untuk menutupi asetnya yang terus bertambah. Shen Yuan mengamati panel tersebut dengan saksama dan menemukan bahwa imbalan dari sistem tersebut juga sangat murah hati, dengan pengembalian dana 2 kali lipat selama pendapatan dihasilkan. Dengan kata lain, selama bisnis yang diinvestasikannya menguntungkan, meskipun keuntungannya kecil, pengembaliannya bisa sangat besar setelah nilainya berlipat ganda. Jika dipikirkan secara saksama, Anda bahkan bisa menghasilkan uang meskipun mengalami kerugian. Mari kita hitung. Misalnya, jika pendapatan harian sebuah toko adalah 10.000, tetapi biaya operasionalnya adalah 12.000, maka itu setara dengan kerugian sebesar 2.000.
Namun, dengan cashback ganda atas pendapatan dari sistem, Anda bisa mendapatkan 20.000, dan setelah dikurangi biaya operasional sebesar 12.000, Anda bisa mendapatkan laba bersih sebesar 8.000, dengan margin keuntungan 66,6%. Bersambung.